Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesya Nurrahma Rifi dengan NPM C1C0230886 dari kelas B Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh langsung tentang bagaimana siklus akuntansi itu. Siklus akuntansi itu dimulai dari mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi. Kenapa harus diidentifikasi? Karena tidak semua transaksi akan diproses secara akuntansi. Yang akan diproses secara akuntansi hanya transaksi keuangan saja. Selanjutnya, setelah kita identifikasi, transaksi-transaksi tersebut akan kita upload ke dalam jurnal umum. Di sini saya sudah menyiapkan ilustrasi yang akan kita identifikasi. Miss Nesha mendirikan usaha laundry pada tanggal 1 Februari 2023 yang ia beri nama Berkah Laundry. Usaha ini menyediakan jasa laundry dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Berkah Laundry beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Berkah Laundry selama bulan Februari 2023. Transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 1 Februari 2023, Miss Nesha menginvestasikan uangnya sebesar 150 juta untuk membuka Berkah Laundry. Kita analisis transaksi yang pertama. Didapat bahwa akun yang terlibat pada transaksi pada tanggal 1 Februari 2023 itu adalah cash yang bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan oleh Miss Nesha ke Berkah Laundry dan akan dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah di debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu di debit. Dan akun yang terlibat selanjutnya yaitu Nisha Capitals yang bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Miss Nesha dan akan dicatat pada posisi kredit karena Nesha Capitals adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini modal Miss Nesha bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu di kredit. Selanjutnya, transaksi yang pertama ini akan kita upload ke dalam jurnal umum yang mana pada tanggal 1 cash-nya bertambah di debit sebesar 150 juta. Dan Nesha Capitals bertambah di kredit sebesar 150 juta. Kita langsung lanjut ke transaksi yang kedua. Transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2023. Berkah Laundry menyewa ruko 2 lantai di Jalan Jenderal Sudirman dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 50 juta terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023. Kita analisis transaksinya. Akun yang terlibat yaitu prepaid rent yang bertambah karena membayar sewa ruko untuk 1 tahun ke depan yang mana belum dirasakan manfaatnya dan akan dicatat pada posisi debit karena prepaid rent adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini prepaid rent bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu di debit. Dan akun yang terlibat selanjutnya yaitu cash yang berkurang karena adanya uang yang digunakan untuk membayar sewa ruko dan akan dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah di debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga akan kita catat di posisi kredit. Dan kita upload ke jurnal yaitu prepaid rent di debit sebesar 50 juta dan cash di kredit sebesar 50 juta. Transaksi yang ketiga terjadi pada tanggal 3 Februari 2023. Berkah Laundry membeli berbagai peralatan laundry senilai 40 juta dengan membayar tunai 14 juta dan sisanya dibayar dengan menerbitkan janji tertulis untuk membayar 3 bulan yang akan datang dengan nominal wesel 26 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Kita analisis transaksinya. Equipment bertambah karena Miss Nisha membeli peralatan untuk usahanya dan akan dicatat di debit karena peralatan adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah di debit dan dalam transaksi ini peralatan bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu di debit.
Dan cash berkurang karena adanya uang yang digunakan untuk membeli peralatan dan akan dicatat di kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah di debit, namun pada transaksi ini cash-nya berkurang sehingga akan kita catat pada posisi kredit. Dan notes payable bertambah karena ada sisa pembayaran yang dilakukan dengan menerbitkan janji tertulis dan akan dicatat pada posisi kredit karena utang wesel adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini utang wesel bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu di kredit. Dan akan kita upload di jurnal dengan jurnal equipment di debit sebesar 40 juta, cash di kredit sebesar 14 juta, dan notes payable di kredit sebesar 26 juta. Selanjutnya, pada tanggal 4 Februari 2023, membeli berbagai perlengkapan laundry senilai 5 juta secara tunai. Kita analisis transaksinya. Store supplies bertambah karena Miss Nesha membeli perlengkapan laundry untuk usahanya, dan akan kita catat di debit karena store supplies adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah di debit, dan dalam transaksi ini perlengkapan bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu di debit. Dan akun yang terlibat selanjutnya yaitu cash yang berkurang karena adanya uang yang digunakan untuk membeli perlengkapan laundry. Dan akan kita catat di kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah di debit, dan dalam transaksi ini cash-nya berkurang sehingga akan kita catat pada posisi kredit. Dan akan kita upload ke jurnal dengan jurnal store supplies di debit sebesar 55 juta, dan cash di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 500.000. Kita analisis transaksinya. Office supplies bertambah karena Miss Nesha membeli perlengkapan kantor untuk usahanya dan akan kita catat di debit karena office supplies adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah di debit, dan dalam transaksi ini perlengkapannya bertambah sehingga kita catat sesuai saldo normalnya itu di debit. Dan cash-nya berkurang karena adanya uang yang digunakan untuk membeli perlengkapan kantor. Dan akan kita catat di kredit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah di debit. Dan dalam transaksi ini cash-nya berkurang sehingga akan kita catat di posisi kredit. Kita upload ke jurnal dengan jurnal office supplies di debit sebesar 500.000 dan cash di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya, transaksi yang terjadi pada tanggal 7 Februari 2023 menerima uang sebesar 1.500.000 dari Ibu Dewi atas jasa laundry yang telah diberikan. Analisis transaksinya yaitu cash bertambah karena adanya uang yang diterima atas pendapatan jasa dan akan kita catat di debit karena saldo normalnya yaitu di debit. Dan service revenue-nya bertambah karena Miss Nesha telah menyelesaikan jasa laundry dan akan kita catat di kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah di kredit, dan dalam transaksi ini pendapatan jasa bertambah sehingga kita akan mencatatnya sesuai saldo normalnya yaitu di kredit. Dengan jurnal, cash bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan service revenue bertambah di kredit sebesar 1.500.000. Transaksi pada tanggal 9 mengirimkan tagihan atau faktur atas laundry yang telah diselesaikan pada Hotel Splash senilai 1.250.000. Analisis transaksinya, yaitu akun yang terlibat adalah akun receivable yang bertambah karena sudah memberikan jasa laundry tetapi belum menerima uang dari pelanggan, dan akan kita catat di debit karena piutang usaha adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah di debit, dan dalam transaksi ini piutang usaha bertambah sehingga akan kita catat sesuai saldo normalnya yaitu di debit. Dan akun yang terlibat selanjutnya adalah service revenue yang bertambah karena Miss Nesha telah menyelesaikan jasa laundry-nya. Dan akan kita catat di kredit karena service revenue saldo normalnya adalah di kredit. Akan kita upload ke jurnal umum dengan jurnal
Account receivable di debit sebesar 1.250.000 dan service revenue di kredit sebesar 1.250.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023. Menerima uang kas dari Hotel Splash atas pelunasan tagihan yang telah dikirimkan. Kita analisis transaksinya, akun yang terlibat yaitu cash yang bertambah karena adanya uang yang diterima dari penagihan faktur, dan akan kita catat di debit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normalnya adalah di debit. Dan akun yang terlibat selanjutnya yaitu akun receivable yang berkurang karena kita sudah menerima uang dari penagihan faktur kepada pelanggan, dan akan kita catat di kredit karena piutang usaha adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah di debit, dan dalam transaksi ini piutang usaha sudah berkurang sehingga kita catat di kredit. Lalu kita upload ke dalam jurnal umum dengan jurnal cash di debit bertambah sebesar 1.250.000 dan account receivable di kredit berkurang sebesar 1.250.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 12 menerima uang sebesar 950 dari Ibu Wiwi atas jasa laundry yang telah diberikan. Analisis transaksinya, cash bertambah karena adanya uang yang diterima atas pendapatan jasa dan akan kita catat di debit karena cash saldo normalnya adalah di debit. Dan service revenue yang bertambah karena Miss Nesya telah menyelesaikan jasa laundry dan akan kita catat di kredit karena saldo normal service revenue adalah di kredit. Kita upload pada jurnal dengan jurnal cash bertambah di debit sebesar 950.000 dan service revenue di kredit bertambah sebesar 950. Selanjutnya transaksi pada tanggal 14 Februari 2023 membayar biaya listrik sebesar 1.200.000. Kita analisis transaksi yang terjadi. Akun yang terlibat pada transaksi tanggal 14 itu adalah utilities expense yang bertambah karena kita sudah merasakan manfaat dari pemakaian listrik, dan akan kita catat di debit karena utilities expense memiliki saldo normal di debit, dan dalam transaksi ini utilities expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu di debit. Dan cash yang berkurang karena adanya uang yang digunakan untuk membayar beban utilitas, dan akan kita catat di kredit karena cash saldo normalnya adalah di debit. Dan pada transaksi ini cash yang berkurang sehingga akan kita catat pada posisi yang berlawanan yaitu posisi kredit. Lalu akan kita upload ke dalam jurnal umum dengan jurnal utilities expense di debit sebesar 1.200.000 dan cash di kredit sebesar 1.200.000. Selanjutnya pada tanggal 17 menerima uang sebesar 7 juta dari Hotel Candela Inn atas jasa laundry yang telah diberikan. Kita analisis transaksi yang terjadi. Akun yang terlibat yaitu cash yang bertambah karena adanya uang yang diterima atas pendapatan jasa dan akan kita catat di debit karena saldo normalnya yaitu di debit. Dan service revenue yang bertambah karena Miss Nesya telah menyelesaikan jasa laundry dan akan kita catat di kredit karena saldo normalnya yaitu di kredit. Lalu kemudian kita akan menguploadnya ke dalam jurnal umum dengan jurnal cash di debit sebesar 7 juta dan service revenue di kredit sebesar 7 juta. Lanjut ke transaksi yang selanjutnya, menerima uang sebesar 1.500.000 dari Ibu Ina atas jasa laundry yang telah diberikan. Analisis transaksi yang terjadi. Cash bertambah karena adanya uang yang diterima atas pendapatan jasa dan akan kita catat di debit karena saldo normalnya adalah di debit. Dan service revenue yang bertambah karena Miss Nesya telah menyelesaikan jasa laundry dan akan kita catat di kredit karena saldo normal dari service revenue adalah di kredit. Lalu akan kita upload ke dalam jurnal umum dengan jurnal cash bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan service revenue bertambah di kredit sebesar 1.500.000. Lalu pada tanggal 21 membayar tagihan air bulan Februari sebesar 650.000.
Kita analisis transaksinya. Utilities expense bertambah karena sudah merasakan manfaat dari pemakaian air PDAM dan akan kita catat di debit karena utilities expense memiliki saldo normal di debit. Dan cash-nya berkurang karena adanya uang yang digunakan untuk membayar beban utilitas dan akan kita catat di kredit karena saldo normal cash adalah di debit dan pada transaksi ini cash-nya berkurang sehingga akan kita catat di posisi yang berlawanan yaitu posisi kredit. Dan akan kita upload pada jurnal dengan jurnal utilities expense bertambah sebesar 650.000 di debit dan cash berkurang di kredit dengan jumlah 650.000. Transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 23 Februari 2023. Menerima uang sebesar 5 juta atas jasa laundry yang telah diberikan kepada Hotel Splash. Kita analisis transaksi yang terjadi. Cash-nya bertambah karena adanya uang yang diterima atas pendapatan jasa dan akan kita catat di debit karena saldo normal cash adalah di debit. Dan service revenue akan bertambah karena Miss Nisha telah menyelesaikan jasa laundry-nya dan akan kita catat di kredit karena saldo normal dari service revenue adalah di kredit. Kemudian akan kita upload ke dalam jurnal umum dengan jurnal cash bertambah di debit sebesar 5 juta dan service revenue bertambah di kredit sebesar 5 juta. Kemudian, transaksi yang selanjutnya terjadi pada tanggal 24 Februari 2023, membeli perlengkapan laundry berupa deterjen dan pewangi pakaian secara tunai sebesar 1 juta. Akun yang terlibat pada tanggal 24 Februari 2023 tersebut yaitu store supplies yang bertambah karena Miss Nisha membeli perlengkapan laundry untuk usahanya dan akan kita catat di debit karena store supplies adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah di debit dan dalam transaksi ini perlengkapannya bertambah sehingga akan kita catat sesuai saldo normalnya yaitu di debit. Dan cash-nya berkurang karena adanya uang yang digunakan untuk membeli perlengkapan laundry dan akan kita catat di kredit karena saldo normal cash adalah di debit dan pada transaksi ini cash-nya sudah berkurang sehingga kita akan catat pada posisi yang berlawanan yaitu posisi kredit. Kemudian akan kita upload dalam jurnal umum dengan jurnal store supplies bertambah di debit sebesar 1 juta dan cash berkurang di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 25 menerima uang sebesar 750 dari Ibu Dewi atas jasa laundry yang telah diberikan. Kita analisis transaksi yang terjadi pada tanggal 25 tersebut. Akun yang terlibat yaitu cash yang bertambah karena adanya uang yang diterima atas pendapatan jasa dan akan kita catat di posisi debit karena saldo normal cash adalah di debit dan service revenue yang bertambah karena misalnya telah menyelesaikan jasa laundry dan akan dicatat pada posisi kredit karena saldo normal dari service revenue yaitu di kredit. Dan akan kita upload pada jurnal dengan jurnal cash bertambah di debit sebesar 750.000 dan service revenue bertambah di kredit sebesar 750.000. Transaksi pada tanggal 26 Februari 2023. Menerima uang sebesar 500.000 atas jasa laundry yang telah diberikan kepada Ibu Siti. Kita analisis transaksi yang terjadi pada tanggal 26 tersebut. Cash bertambah karena adanya uang yang diterima atas pendapatan jasa dan akan kita catat di debit karena saldo normal dari cash adalah di debit. Dan service revenue yang bertambah karena Miss Nisha telah menyelesaikan jasa laundry dan akan kita catat di kredit karena saldo normal dari service revenue adalah di kredit. Dan akan kita upload ke dalam jurnal umum dengan jurnal cash yang bertambah di debit sebesar 500.000 dan service revenue yang bertambah di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari 2023, menerima uang sebesar 3.500.000 dari Ibu Indah atas jasa laundry yang telah diberikan. Kita analisis transaksi yang terjadi pada tanggal 28 tersebut, yaitu akun yang terlibat adalah akun cash yang bertambah karena adanya uang yang diterima atas pendapatan jasa dan akan kita catat di debit karena saldo normal dari cash adalah di debit. Dan service revenue yang bertambah karena Miss Nisha telah menyelesaikan jasa laundry dan akan kita catat di kredit karena saldo normal dari service revenue adalah di kredit. Dan akan kita upload ke dalam jurnal umum dengan jurnal cash di debit sebesar 3.500.000 dan service revenue kredit sebesar 3.500.000. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 membayar gaji 2 orang karyawan berkalaundry untuk bulan
bulan Februari 2023 sebesar 4 juta. Nah, kita analisis transaksi yang terjadi pada tanggal 28 Februari tersebut. Salaris expense bertambah karena sudah merasakan manfaat dari tenaga karyawan dan akan kita catat di debit. Karena salaris expense memiliki saldo normal debit, dan dalam transaksi ini salaris expense yang bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu di debit. Dan cash yang berkurang karena adanya uang yang digunakan untuk membayar beban gaji. Dan akan kita catat di kredit karena saldo normal aset atau cash adalah di debit. Dan pada transaksi ini cash-nya berkurang sehingga akan kita catat pada posisi yang berlawanan yaitu posisi kredit. Kemudian akan kita upload ke dalam jurnal umum dengan jurnal salaries expense bertambah sebesar 4 juta di debit dan cash berkurang di kredit sebesar 4 juta. Lalu kita akan menjumlahkan posisi debit dan mendapatkan 275.550.000 dan pada posisi kredit juga sama yaitu 275.550.000. Kemudian transaksi-transaksi yang sudah kita upload ke dalam jurnal umum ini akan kita posting ke dalam buku besar sesuai akun-akun yang sama. Akan kita kelompokkan ke dalam buku besar ini. Pertama, ada akun cash. Kita akan masukkan ke dalam buku besar cash. Kita posting dengan referensi dari jurnal umum pertama. Yang pertama, cash-nya di debit sebesar 150 juta. Kita posting, cash di debit sebesar 150 juta. Dan di kolom saldo juga kita tulis, di debitnya cash sebesar 150 juta. Selanjutnya, Nesia Capitals di kredit sebesar 150 juta. Kita akan buat buku besar Nesia Capitals. Lalu kita posting transaksi tersebut dengan referensi dari jurnal umum dengan jumlah 150 juta di debit. Selanjutnya pada tanggal 2, kita akan memposting prepaid rent sebesar 50 juta. Kita buat buku besar prepaid rent, lalu kita posting dengan referensi jurnal umum. Kita catat di debit sebesar 50 juta, lalu di kolom saldo juga kita buat di debitnya 50 juta. Selanjutnya cash di kredit sebesar 50 juta. Kita masuk lagi ke buku besar cash, kita posting dengan referensi yang masih sama yaitu jurnal umum. Dan pada tanggal 2, cash-nya berkurang sebesar 50 juta. Dan di kolom saldo, kita akan mengurangkan jumlah yang di sini dengan jumlah yang ini. Jadi, 150 juta dikurang dengan 50 juta akan menghasilkan 100 juta. Selanjutnya pada tanggal 3, equipment sebesar 40 juta di debit. Kita buka buku besar equipment. Kita posting dengan referensi jurnal umum sebesar 40 juta di debit. Selanjutnya, cash berkurang sebesar 14 juta. Pada tanggal 3 kita posting. Referensinya jurnal umum. Di kredit sebesar 14 juta. Lalu, kita kurangkan lagi 100 juta dikurang dengan 14 juta. Hasilnya yaitu 86 juta. Kemudian notes payable di kredit sebesar 26 juta pada tanggal 3. Notes payable kita posting dengan referensi jurnal umum di kredit sebesar 26 juta. Lalu pada tanggal 4, store supplies di debit sebesar 5 juta.
Kita posting. Referensi masih sama, yaitu jurnal umum. Di debit sebesar 5 juta. Lalu kemudian cash, di kredit sebesar 5 juta. Posting pada tanggal 4. Cashnya posisinya di kredit sebesar 5 juta. Lalu kemudian kita kurangkan lagi 86 juta dikurang 5 juta, yaitu 81 juta. Selanjutnya pada tanggal 4 juga, yaitu office supply sebesar 500.000 di debit. Kita posting, referensinya jurnal umum, di debit 500.000. Kemudian cash-nya di kredit sebesar 500.000. Kembali kita kurangkan lagi 81 juta dikurang 500.000, yaitu 80 juta 500.000. Selanjutnya pada tanggal 7, cash-nya di debit sebesar 1.500.000. Tanggal 7 kita posting referensi jurnal umum. Cash di debit sebesar 1.500.000. Kemudian 80.500.000 akan kita tambahkan dengan 1.500.000, yaitu 82 juta. Kemudian service revenue di kredit sebesar 1.500.000. Kita posting ke dalam buku besar service revenue. Pada tanggal 7, kita posting dengan referensi jurnal umum. Kita letak di posisi kredit sebesar 1.500.000. Lalu di kolom saldo juga kita letak di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian tanggal 9, account receivable sebesar 1.250.000. Kita posting di buku besar account receivable. Kita posting referensi jurnal umum sebesar 1.250.000. Kemudian service revenue-nya di kredit 1.250.000. Kita posting. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan saldo yang ini dengan saldo yang baru kita posting. Dan akan mendapatkan hasil 2.750.000. Selanjutnya pada tanggal 10, cash-nya bertambah sebesar 1.250.000. Kita upload ke dalam buku besar cash. Tanggal 10 kita posting dengan referensi jurnal umum. Cash yang bertambah sebesar 1.250.000. Kita jumlahkan 82 juta ditambah 1.250.000. Kita dapatkan 83.250.000. Lalu account receivable-nya di kredit sebesar 1.250.000. Kita posting ke akun receivable, kita posting dengan referensi jurnal umum, letak di kredit, kemudian kita kurangkan 1.250.000 dikurang 1.250.000, dan hasilnya akan 0 atau habis. Selanjutnya pada tanggal 12, cash-nya di debit sebesar 950. Kita posting lagi tanggal 12, referensi jurnal umum, cash yang bertambah 950 dengan saldo akhir 84.200. Lalu service revenue kredit sebesar 950. Kita posting. Kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 3.700.000. Selanjutnya, tanggal 14, utilities expense di debit sebesar 1.200.000. Kita upload utilities expense. Tanggal 14 kita posting referensi jurnal umum.
di debit sebesar 1.200.000. Kemudian cash di kredit 1.200.000. Kita posting ke buku besar cash, referensi jurnal umum, di kredit sebesar 1.200.000. Lalu kita kurangkan 84.200.000 dikurang 1.200.000, yaitu 83 juta. Selanjutnya, tanggal 17, cash di debit sebesar 7 juta. Posting. Kita jumlahkan 83 juta ditambah 7 juta, yaitu 90 juta. Kemudian service revenue di kredit 7 juta. Kita posting ke buku besar service revenue. Kredit sebesar 7 juta, kita jumlahkan 3.700.000 ditambah 7 juta, 10.700.000. Lalu pada tanggal 18, cash-nya di debit sebesar 1.500.000. Kita posting lagi ke dalam buku besar deh. Cash. Yang bertambah di debit sebesar 1.500.000, kita jumlahkan 90 juta ditambah 1.500.000, jadi 91.500.000. Kemudian service revenue-nya di kredit sebesar 1.500.000. Posting, referensi jurnal umum. Kita jumlahkan 10.700.000 ditambah 1.500.000, 12.200.000. Selanjutnya, pada tanggal 21, utilities expand di debit sebesar 650.000. Kita posting ke buku besarnya, buku besar utilities expand, dengan referensi jurnal umum, di debit sebesar 650.000, lalu kita jumlahkan 1.200.000 ditambah 650, 1.850.000. Selanjutnya, cash di kredit sebesar 650.000. Kita posting lagi ke dalam buku besar cash. Dengan referensi jurnal umum, di kredit sebesar 650.000, lalu kita kurangkan 91.500.000 dikurang 650, hasilnya 90.850. Kemudian tanggal 23, cash-nya di debit sebesar 5 juta. Kita posting. Cash di debit sebesar 5 juta. Kita jumlahkan 90.850 ditambah 5 juta. 95.850. Lalu, service revenue-nya di kredit sebesar 5 juta juga. Kita posting di buku besar service revenue dengan referensi jurnal umum. Di kredit sebesar 5 juta, lalu kita jumlahkan 12.200 ditambah 5 juta, yaitu 17.200. Lalu pada tanggal 24, store supplies-nya di debit sebesar 1 juta. Kita posting ke store supplies. Di debit sebesar 1 juta. Kita jumlahkan 5 juta ditambah 1 juta, yaitu 6 juta. Cash-nya di kredit sebesar 1 juta. Kita posting lagi di buku besar cash. Referensi jurnal umum. Di kredit sebesar 1 juta. Kemudian 95.850-nya kita kurangkan dengan 1 juta, yaitu 94.850. Tanggal 25,
Cash-nya di debit sebesar 750.000. Posting. Di debit sebesar 750.000. Kita jumlahkan. 94.850 ditambah 750 menjadi 95.600.000. Lalu service revenue-nya di kredit sebesar 750. Kita posting. Kita jumlahkan 17.200 ditambah 750. 17.950. Kemudian tanggal 26, cash-nya di debit 500.000. Kita posting lagi ke buku kas, buku besar kas, sebesar 500.000 di debit, kita jumlahkan, dapatnya 96.100.000. Lalu di kreditnya service revenue sebesar 500.000. Kita posting. Kita jumlahkan 18.450.000. Tanggal 28, cash-nya di debit sebesar 3.500.000. Kita posting. Referensi jurnal umum sebesar 3.500.000, kita jumlahkan 96.100.000 ditambah 3.500.000 menjadi 99.600.000. Dan service revenue-nya di kredit sebesar 3.500.000. Kita posting. Sebesar 3.500.000, kita jumlahkan 18.450.000 ditambah 3.500.000, 21.950.000. Kemudian, tanggal 28, salaries expense-nya di debit sebesar 4 juta. Kita posting, referensinya jurnal umum, di debit sebesar 4 juta. Kemudian, cash-nya di kredit sebesar 4 juta. Kita posting lagi ke buku besar cash. Kredit sebesar 4 juta. Sehingga mendapatkan saldo akhir yaitu 95.600.000. Setelah kita posting semua transaksi-transaksi yang sudah kita catat di jurnal umum ini, sudah kita posting ke buku besar, selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo sesuai dengan nilai akhir dari masing-masing akun. Yang pertama yaitu akun cash dengan nilai akhir 95.600.000 di debit. Di debit sebesar 95.600.000. Kemudian account receivable di debit sebesar 0 rupiah. Account receivable di debit sebesar 0 rupiah. Selanjutnya prepaid rent di debit sebesar 50 juta. Prepaid rent di debit sebesar 50 juta. Lalu store supplies di debit sebesar 6 juta. Lalu office supplies di debit sebesar 500.000. Equipment di debit 40 juta. Notes payable di kredit 26 juta.
Indonesia Capital di kredit sebesar 150 juta. Lalu service revenue di kredit sebesar 21.950. Service revenue di kredit sebesar 21.950. Kemudian ada salaries expense di debit 4 juta. Dan yang terakhir ada utilities expense di debit sebesar 1.850. Kemudian kita jumlahkan kolom debit, mendapatkan 197.950. Dan di kredit juga sebesar 197.950.000. Debit kreditnya sudah balance. Selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian. Tetapi penyesuaiannya akan kita lakukan di dalam tugas yang ketiga. Sampai jumpa. Terima kasih.